Ini doa kami Tuhan di sore hari ini. Bahwa hanya Engkau adalah pribadi yang kami butuhkan di dalam kami menjalani hidup ini. Oleh sebab itu di sore hari ini kami datang. Sebab kami tahu bahwa kami perlu Engkau. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan pujian kami. Ini adalah persembahan kami kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bahwa kami semakin mengenal Engkau dan rencana-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami kuduskan waktu ini Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan sabda daripada Tuhan. Kami tanggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Tetapi di waktu-waktu ini kami mau fokus 100% hanya kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan di sore hari ini, sebab kami semua sudah siap untuk mendengar. Mari yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Ya, saya menepati janji saya ya. Bulan lalu saya kesini sendiri. Lalu saya berjanji saya akan bawa anak-anak saya. Udah, janjikan utang ya. Saya sudah menepati janji saya di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, boleh bisa melayani di tempat ini bersama dengan anak-anak PRBK dari Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai. Di sore hari ini kita langsung saja akan mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Ya, jadi di sepanjang bulan ini ternyata runners ingin mengenal jalan-jalan Tuhan lebih lagi. Sehingga bulan ini When God Seems, ya betul ya. Jadi sepanjang bulan Juni ini runners memang akan belajar tentang When God Seems. Artinya ketika Tuhan terlihat atau seolah-olah atau seperti gitulah ya. Dan di sore hari ini yang dipercayakan kepada saya itu adalah When God Seems Indifferent. Artinya adalah ketika Tuhan tampaknya atau seolah-olah seakan-akan tidak peduli di dalam kehidupan kita. Begitu ya kurang lebih. Jadi ini yang mau kita pelajari bersama-sama di sore hari ini. Yakni pernah gak sih kita merasa bahwa Tuhan itu seakan-akan gak peduli sama kita? Pernah gak? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Langsung saja kita buka, saya mengambil kisah ini dari Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-11. Hari ini kita akan banyak belajar firman Tuhan. Siap? Siap? Apalagi jemaat Malaya itu kan datangnya dari jauh-jauh ya. Ada yang dari Cibiru loh. Ya. Masa udah jauh-jauh datang ke sini cuma sebentar? Ya enggak? Gereja Tuhan harus kasih makan yang kenyang baru boleh pulang. Amin. Kita pelajari bersama-sama kisah Lazarus dibangkitkan. Ini kisah sering sekali kita dengar dari zaman sekolah minggu ya. Tapi kita akan pelajari lebih dalam lagi untuk kita dapat menangkap isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di sore hari ini. Yohanes pasal 11, kita bergantian ya, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua baca ayat yang genap ya. Tapi nanti kalau saya berhenti di mana kita berhenti dulu sejenak, oke ya? Yohanes pasal 11, judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama,
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Sampai situ dulu. Oke ya. Jadi ayat pertama ini firman Tuhan berkata apa? Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Lazarus. Ya, jadi kita melihat Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa kehidupan keluarga, kakak beradik, Lazarus, Maria, dan Marta pada waktu itu sedang ada masalah. Masalahnya apa? Lazarusnya sakit dan kita tahu sakitnya bukan sakit yang ringan. Ya, ini sakit berat Lazarus. Dari ayat yang pertama ini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya kehidupan kita ini pasti memiliki masalah. Betul ya? Ada yang tidak punya masalah di sini? Siapa yang punya masalah di sini? Siapa yang datang ke tempat ini dengan masalah? Asal jangan buat masalah aja ya. Siapa yang datang ke tempat ini dengan masalah? Sekali lagi angkat tangan. Wow, ya semuanya punya masalah ya. Sebab memang itulah kehidupan. Namanya kehidupan ya pasti ada masalah. Nanti nggak ada masalah tuh di kehidupan yang akan datang ya. Di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan memang kita akan selalu diwarnai dengan yang namanya masalah. Masalah itu akan silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Baru masalah yang satu beres, datang masalah yang lain. Betul kan? Bahkan yang satu belum beres, yang lain udah datang. Sampai ada orang yang masalahnya numpuk di dalam kehidupannya. Ya, tapi itulah kehidupan. Saya lihat di sini yang datang rasanya sudah mulai makan asam garam kehidupannya. Pasti sudah banyak sekali mengalami yang namanya masalah. Betul kan? Jadi memang firman Tuhan itu sesuai sekali dengan kehidupan kita. Yang namanya kehidupan pasti akan selalu ada masalah. Ayat yang kedua silakan Bapak Ibu Saudara bacakan. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang ketiga ini kita lihat, siapa di sini dikatakan? Dan Lazarus yang sakit itu dan saudaranya, kedua perempuan itu Maria dan Marta memberikan pesan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini langkah yang betul Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada masalah, jangan sampaikan kepada orang terlebih dahulu. Oke? Maria dan Marta itu melakukan langkah yang paling tepat di dalam kehidupannya. Ketika mereka menemukan masalah. Sampaikan pada Yesus, betul? Segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Langkah paling tepat diambil oleh Maria dan Marta ketika keluarga mereka menemukan sebuah masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi semua angkat tangan punya masalah ya. Jangan langsung lari kepada gembala itu bagus. Tetapi ada yang jauh lebih bagus, lari kepada gembala agung kita, namanya Yesus Kristus. Sampaikan terlebih dahulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun masalah kita, dia mengerti hati kita. Amin. Bahkan dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Rasanya kita udah gak bisa ngomong, hanya air mata yang mengalir. Dia mengerti Bapak Ibu Saudara. Maka dari kisah Lazarus ini kita belajar. Kehidupan diwarnai masalah. Tetapi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru,
Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oke? Jadi sampai ayat yang ketiga ini kita belajar. Saat kita menemukan masalah dalam kehidupan kita, langsung sampaikan pada Yesus. Saya selalu bilang sama anak muda ya, hubungin siapa? Tuhan Yesus dulu, bukan? Dia bebas pulsa 24 jam standby. Nggak ada gangguan sinyal, oke? Langsung. 911 kita tuh langsung ke sorga, ke Yesus namanya, oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita memiliki masalah, langsung sampaikan kepada Yesus. Dia sumber pertolongan dalam hidup kita, amin. Lalu ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara silakan baca. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Oke, kita lihat di ayat yang ke-6 itu firman Tuhan berkata, saat Tuhan Yesus tahu, dikasih kabar kan tadi ya sama Maria dan Marta bahwa Lazarus sakit. Lihat ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, firman Tuhan berkata apa? Ia sengaja, Bapak Ibu Saudara, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus sengaja. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta kasih kabar sama Tuhan Yesus, Lazarus sakit parah, bahkan kan kita tahu ya. Tuhan Yesus apa? Sengaja. Tuhan Yesus langsung datang ke tempat Lazarus? Tidak. Tuhan Yesus sengaja. Bisa bayangkan keadaan Maria dan Marta nunggu-nunggu Tuhan Yesus? Pesan udah disampaikan kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tak kunjung datang. Karena apa? Tuhan Yesus sengaja. Katakan bersama-sama sengaja. Bukankah seringkali inilah keadaan kehidupan kita? Kita ketemu masalah. Oke, kata Bapak Pendeta, sampaikan pada Yesus katanya ya. Kita berdoa, berlutut, sampai air mata, air hidung semua keluar menjadi satu. Tapi jawaban tak kunjung datang Bapak Ibu Saudara. Pernah ngalamin? Atau langsung doa, langsung jawaban turun dari surga? Pernah kan ngalamin? Kita berdoa tapi seperti tidak ada yang terjadi. Itulah yang dialami oleh Maria dan Marta. Dia udah berseru kepada Tuhan Yesus, dia udah sampaikan masalahnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Gak ada, karena Tuhan Yesus sengaja diam. Inilah yang dinamakan dengan Tuhan tampaknya tidak peduli. Ya, ketika Tuhan Yesus tahu Lazarus sedang sakit parah karena sudah dikasih kabar, tapi kok Tuhan Yesus sengaja diam. Tampaknya Tuhan itu tidak peduli. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Bukankah seringkali kita juga sudah berdoa kepada Tuhan tetapi jawaban itu enggak datang-datang juga. Lantas kita apa? Bertanya, apakah Tuhan peduli kepada kehidupan kita? Kalau dengar ya sudah pasti dengar lah, kita tahu dia Allah yang maha tahu ya. Tetapi peduli atau tidak? Kalau peduli, kenapa enggak cepat jawab? Ya, kalau peduli, kenapa sengaja menunda? Inilah yang dinamakan dengan when God seems indifferent. Ketika Tuhan tampaknya tidak peduli di dalam kehidupan kita. Maria dan Marta pernah mengalami itu. Ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus tentang adiknya yang sakit namanya Lazarus, seakan-akan Tuhan tidak peduli terhadap pergumulannya. Tuhan tinggal lagi 2 hari.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berburuk sangka terhadap Tuhan, seringkali ketika kita menantikan jawaban doa yang tak kunjung datang itu, bukankah kadang-kadang kita suka berburuk sangka sama Tuhan? Kenapa Tuhan gak peduli sama aku? Apakah Tuhan sayang gak sih sama aku? Sebelum kita berburuk sangka sama Tuhan, kita lihat dulu sebelum ayat 6 itu ada ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang kelima, firman Tuhan mencatat apa? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sehingga dia sengaja. Oke? Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa dasar dari segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu murni karena kasih-Nya kepada kita. Sekalipun kita belum mengerti akan kasih itu. Tuhan sengaja menunda. Kita akal manusia kita nggak mengerti kenapa Tuhan menunda. Tapi nanti kita akan mengerti. Oke ya? Tetapi tanamkan terlebih dahulu di dalam hati kita bahwa semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu dasarnya adalah kasih-Nya kepada kita. Jadi jangan berburuk sangka sama Tuhan. Tuhan mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dan dia adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah pilih kasih. Jikalau Tuhan mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus, Tuhan juga mengasihi setiap kita yang hadir di sore hari ini. Amin. Makanya jangan berburuk sangka sama Tuhan ketika Tuhan tampaknya tidak peduli. Ketika seakan-akan Tuhan itu tidak mempedulikan kehidupan kita, jangan kita berpikiran buruk tentang Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, semata-mata karena Dia mengasihi kita. Ya, jadi jangan gegabah kita marah sama Tuhan ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Banyak orang Kristen yang ketika doanya tidak dijawab, marah sama Tuhan. Ya, kecewa sama Tuhan. Hanya saya mempelajari agama-agama ya. Hanya orang Kristen loh yang berani kecewa sama Tuhannya. Hanya orang Kristen yang berani marah sama Tuhannya. Saudara kita Muslim, saya pelajari. Ketika tsunami menghajar Aceh, dahsyat bukan? Yang meninggalnya bukan ratusan, bahkan bukan ribuan orang. Udah sangat banyak yang meninggal. Apakah mereka menyalahkan Tuhan? Enggak. Apakah mereka marah sama Tuhan? Enggak. Bahkan mereka menyanyi, mungkin Tuhan mulai bosan. Ingat ya lagu itu ya? Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang ya. Itu lagu yang berkumandang di zaman Aceh dihantam tsunami. Dihajar sama bencana alam, mereka gak salahin Tuhan kok. Mereka gak kecewa sama Tuhan. Ya, tapi hanya orang Kristen. Doanya gak dijawab, langsung marah gak datang ke gereja. Tuhan udah gak peduli lagi sama aku. Tuhan udah gak sayang lagi sama aku. Padahal Tuhan izinkan itu terjadi, itu juga karena kasih-Nya pada kita. Jangan kita meragukan lagi kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dia udah terlalu baik. Kalau Dia nggak jawab doa kita pun, Tuhan nggak salah kok. Emangnya Tuhan ngutang apa sama kita? Kita yang ngutang sama Tuhan. Emang ada kewajibannya untuk Tuhan menjawab doa kita? Kalau gitu kita Tuhannya nanti jangan-jangan. Ya. Kalau seandainya Tuhan nggak jawab doa kita pun, kita masih harus tetap bersyukur. Sebab kasih-Nya sudah begitu luar biasa Dia nyatakan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya.
Lihat salib. Gimana salibnya di sini? Lihat salib. Ini kasih Allah Bapak Ibu Saudara. Saat kita adalah orang-orang berdosa, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Pelanggaran-pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Supaya apa? Tuhan mati supaya kita hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan udah gak ngutang apa-apa sama kita, kita yang ngutang banyak sama Tuhan. Jangan pernah menunjuk kepada sorga lah dan kita berkata, Tuhan kau tidak mengasihi aku, itu adalah sebuah hinaan terbesar terhadap kasih Allah yang telah dia buktikan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, bahwa betapa dia mengasihi kita. Maka ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita sebagai manusia kita punya perasaan pastilah ya, tubuh, jiwa dan roh ini kita kan ya, di dalam jiwa kita rasanya, aduh Tuhan ini kok rasanya gak peduli sama kita. Tetapi jangan sampai pernah kita mendakwa Tuhan, bahwa Tuhan tidak sayang sama saya. Oke? Kasihnya sudah dia buktikan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Bahwa aku mengasihi engkau. Ku berikan nyawaku, supaya engkau dapat hidup bersamaku dengan suatu saat nanti. Jadi jangan pernah lagi kita marah sama Tuhan. Jangan pernah lagi kita menunjuk surga, menunjuk Tuhan dan berkata, Tuhan kau tidak mengasihi aku. Itu hinaan terbesar terhadap kasih Allah. Sebab kasih Allah sudah dia buktikan di atas Kalvari. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat yang ke-6 ini firman Tuhan berkata apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja. Terkadang Tuhan itu sengaja enggak langsung jawab doa kita. Amin. Amin. Tetapi bukan semata-mata dia tidak peduli kepada kita. Tetapi itu semuanya justru karena kasihnya kepada kita. Kasih gimana sih? Kalau kasih ya langsung jawab gitu kan? Nanti belum, pengajaran belum selesai ya. Pokoknya tanamkan dulu di dalam hati. Ketika ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, itu kesengajaan dari Tuhan, bukan berarti bahwa dia tidak peduli pada kita. Tetapi justru karena dia mengasihi kita. Ya, itu kebenaran pertama yang harus kita tanamkan terlebih dahulu dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan dan lalu menolak dia. Ya, jadi yang pertama kita belajar di sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan sengaja nggak langsung jawab doa kita. Kenapa ya? Karena dia mengasihi kita. Oke, supaya lebih mengerti, kita lanjut baca ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8 silakan Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang di dunia ini. Ayat 10. Ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lihat ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah kata Tuhan, aku tidak hadir pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus sengaja tadi ya. Sebab demikian lebih baik bagimu. Oke. Kesengajaan Tuhan Yesus yang tadi kita lihat di ayat yang ke-6. Itu lebih baik. Pikiran kita, baiknya sih Tuhan Yesus
datang, jamah Lazarus, sembuhkan Lazarus. Betul ya? Itu baik. Tetapi apa yang di pikiran Tuhan itu lebih baik Bapak Ibu Saudara, amin. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita, seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan doa kita. Tadi kita udah belajar, ternyata Tuhan sengaja menunda jawaban doanya. Kenapa Tuhan tunda? Baiknya jawabnya sekarang Tuhan. Kata Tuhan apa? Aku tahu yang lebih baik. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Itu lebih baik bagimu katanya. Penundaan itu rasa ketidakpedulian dalam tanda kutip ya. Ketidakpedulian itu justru lebih baik bagi kita. Oke, sebagai manusia kita tahu yang baik bagi kita. Tetapi Allah kita tahu yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka mulai sore hari ini saat kita berdoa kepada Tuhan. Jawaban gak langsung datang. Ya, tetapi kita tahu, oh ternyata Tuhan lagi delay nih jawabannya nih. Ya, cuman di-read doang kalau di WA itu ya. Sama Tuhan baru di-read doang. Apa yang kita lakukan? Jangan menuduh Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Kita berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Itu lebih baik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan, ya. Karena memang kita gak akan bisa mengerti rencana Tuhan. Sejauh langit dari bumi kata firman Tuhan, demikianlah jauhnya jalanku daripada jalanmu. Tetapi mau pilih jalan di bumi atau jalan di langit? Jalan di langit ya. Maka ketika Tuhan menunda, bilang ini jalan yang lebih baik daripada jalan yang aku persiapkan. Amin. Ini adalah jalan terbaik daripada jalan yang sudah aku pikirkan. Amin. Ini adalah jalan terbaik daripada jalan yang sudah aku bayangkan atau aku harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penundaan tadi di ayat yang ke-6, itu lebih baik bagi kita. Jadi jangan berkecil hati kalau Tuhan tunda jawaban doa kita ya. Jangan berkecil hati, jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan kalau Tuhan masih belum menjawab doa kita. Itu lebih baik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Lihat selanjutnya ayat 15 berkata apa? Lebih baik bagimu supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Ternyata mulai dibukakan oleh Tuhan, kenapa Tuhan sengaja menunda kesembuhan seorang Lazarus. Supaya kamu belajar Bapak Ibu Saudara. Toh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita gak boleh stuck ya. Kita harus terus bertumbuh dan untuk bertumbuh itu kita perlu yang namanya belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan menunda jawaban doanya, bukan Tuhan tidak peduli. Justru dia mengasihi kita. Dia mau kita belajar. Paham sampai sini ya Bapak Ibu Saudara? Jadi mulai sekarang saat ada doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan, tanamkan iman dalam hati. Oh, Tuhan lagi mau mengajar aku sesuatu. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata tujuan baik di balik Tuhan menunda jawaban doa terhadap kita, supaya kita bisa belajar. Jadi mulai saat ini, masih banyak pasti doa-doa kita yang belum dijawab sama Tuhan ya. Itu waktunya bagi kita ternyata untuk belajar. Belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Belajar percaya sama Dia lebih lagi.
belajar mendekat dengan Dia lebih lagi. Belajar hidup lebih intim dengan Tuhan. Maka artinya apa? Ketika jawaban doa kita tak kunjung datang, kita justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, belajar semakin lebih dekat lagi dengan Dia. Bukan justru menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi ternyata kita dibukakan mulai ayat yang ke-15 ini. Tujuannya, mengapa Tuhan menunda kedatangannya ke daerah Lazarus di Betania? Ternyata itu lebih baik supaya kamu belajar percaya. Ternyata Tuhan selama ini masih belum jawab doa kita. Itu baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk menyingkatkan waktu kita langsung loncat saja ya Bapak Ibu Saudara. Ke ayatnya yang kita loncat saja satu paragraf ke ayat yang ke-33. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyigulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Oke? Maka ayat ini membantah pernyataan bahwa Tuhan tidak peduli. Oke? Ketika ada pikiran Tuhan tidak peduli, itu pikiran bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari si jahat, ya. Sebab setan yang berbahaya itu bukan pocong kuntilanak Anabel, ya. Setan yang berbahaya itu apa? Dia bolos. Dia membisikkan di dalam telingamu, Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli. Udah gak usah berdoa lagi, gak usah ke gereja lagi. Ngapain kamu berdoa sampai puasa, sampai kenamah. Tapi jawaban doa gak datang-datang. Itu setan yang lebih berbahaya. Menghancurkan iman kita. Tetapi kita lihat ayat yang itu, ayat yang baru tadi kita baca ayat yang ke-33 apa? Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Betul ya? Maka di ayat yang ke-35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Hanya melihat seorang Maria yang menangis, Tuhan Yesus pun ikut menangis, Bapak Ibu Saudara. Jadi patahkan semua pikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa Tuhan tidak peduli. Lihat ayat ini. Tuhan peduli. Bahkan Dia sangat peduli, Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat yang ke-33 dikatakan apa? Ia sangat terharu dan berkata, dia bukan terharu, sangat. Maka Tuhan itu bukan peduli sama kita Bapak Ibu Saudara. Sangat peduli. Amin. Sekali lagi Tuhan bukan peduli sama kita. Dia sangat peduli sama kita. Sebab kasihnya juga bukan kasih yang biasa-biasa, kasihnya juga kasih yang begitu luar biasa besar dalam hidup kita. Ya, jadi ketika ada perasaan, rasanya Tuhan gak peduli nih sama kita. Sadar, Dia Allah yang sangat peduli sama kita. Lawan segala tipu daya muslihat iblis itu. Dan berkata, enyahlah iblis, aku memiliki Allah yang sangat peduli dalam hidupku. Amin. Yesus pun menangis, hanya melihat Maria menangis. Dia mengerti hati kita, dia mengerti pergumulan kita. Dan dia peduli terhadap kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke berapa sekarang? 35, udah 36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betul kan? Orang Yahudi loh. Bisa melihat betapa kasihnya kepadanya. Padahal Yesus belum mati pada waktu itu. Apalagi kita yang saat ini sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita harus sadar apa? Betapa kasihnya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa Tuhan tidak peduli.
kasihnya itu betapa besar dalam hidup kita. Dia sangat peduli terhadap setiap pergumulan kehidupan kita. Sebab dia Bapa yang baik, bahkan kalau di pasal sebelumnya, pasal 10 dia berkata apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba itu kan binatang yang lemah, dia gak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi dia punya gembala yang baik. Siapa domba itu? Kita orang-orang lemah. Yang seringkali kehidupan diwarnai dengan permasalahan kehidupan. Tetapi jangan takut, kita punya gembala yang baik. Dia peduli kepada kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dialah yang menopang dan selalu memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Yang semangat kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan tidak peduli? No. Dia sangat peduli. Saya kasih jawabannya di sore hari ini ya. Sebelum saya pulang dan gak tahu kapan lagi datangnya. Karena kita kan belum tahu ke depan. Jadwal maksudnya gitu ya. Ya. Cuman saya memberikan jawaban, Tuhan tidak peduli? No. Dia sangat peduli. Sebab dia sangat mengasihi kita. Ayat yang ke-38, maka masih gula pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan melihat. Sejenak aja kita kembali ke ayat yang ke-4. Tuhan Yesus padahal di awalnya sudah ngasih tahu bocoran. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan. Tadi kembali ke ayat yang ke-40, melihat. Di ayat yang ke-4 menyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sengaja menunda kedatangannya terhadap Lazarus untuk apa? Menyatakan sesuatu. Menyatakan mujizatnya yang begitu luar biasa. Lazarus yang mati, hai Lazarus, bangkit dan keluar. Oke? Kita belajar lagi Bapak Ibu Saudara. Tadi tujuan pertama, kenapa Tuhan seakan-akan tidak peduli? Dia ingin mengajar kita sesuatu ya. Yang kedua, kenapa Tuhan seakan-akan tidak peduli? Dia ingin menunjukkan sesuatu. Oke? Dia mau menyatakan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Maka ketika tiba waktunya, Lazarus itu sudah 4 hari secara budaya Yahudi itu udah terlambat untuk hidup. Tetapi gak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Dia bangkitkan seorang Lazarus. Maka ketika Tuhan menunda, bukan Tuhan tidak peduli. Amin. Tetapi ketika Tuhan menunda, dia mau menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati-hati loh, justru kita harus hati-hati. Kalau ada doa kita berdoa, gak dijawab sama Tuhan, kita harus hati-hati loh. Hati-hati. Tuhan mau menyatakan sesuatu. Hati-hati. Tuhan mau menyatakan sebuah keajaiban dalam hidup kita. Hati-hati. Tuhan mau memberikan jawaban doa yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari kisah Lazarus ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan seakan-akan tidak peduli, cuman ada 2 tujuannya. He is going to teach us something. Or even end. He is going to show us something. Terjemahannya ada di bawah sini. Ya. Kalau Tuhan menunda jawaban doanya, hanya ada 2 kemungkinannya. Dia mau mengajar kita sesuatu, atau dia mau menunjukkan kita sesuatu. Ya, jadi itu bukan berarti dia tidak peduli.
Justru dia sangat peduli di dalam kehidupan kita. Diberkati dari kisah Lazarus ini, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Itu pikiran manusia Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan berkata dia sangat peduli. Dan tujuannya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan menunda itu? Tujuannya ada dua. Dia mau ngajarin kita sesuatu, atau bahkan dia mau menunjukkan sesuatu dalam hidup kita. Ya, jadi jangan lagi kecewa, justru seneng. Mulai sekarang kalau doa kita belum dijawab, seneng. Jangan lagi berkata Tuhan gak peduli ya, kita bertumbuh bersama. Amin? Belum semuanya amin. Amin? Kalau ada doa yang belum jawab, kita harus seneng. Wah, Tuhan mau ngajarin aku sesuatu nih. Kalau ada doa yang masih belum dijawab juga sampai sekarang, kita harus seneng. Oh, Tuhan lagi mau menunjukkan sesuatu dalam hidupku. Dan ketika Tuhan menunjukkan sesuatu, itu adalah perkara yang ajaib. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia, bukan? Itu yang akan dia tunjukkan. Makanya hati-hati ya, kalau doa kita belum dijawab. Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itulah jawaban doa yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di sore hari ini adalah renungan yang kita pelajari bersama-sama. Ketika Tuhan tampaknya tidak peduli, dia sangat peduli. Tapi kenapa masih gak jawab doaku? Kita udah tahu jawabannya sekarang ya. Dia mau mengajarkan kita sesuatu dan dia mau menunjukkan sesuatu. Dia peduli sama kita. Satu lagi sebagai penutup. Kok penutup itu senang atau sedih sih? Ya, artinya sebentar lagi kita akan berpisah Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau saya bilang satu lagi sebagai penutup, ya gitu ya, sedih ya, pura-pura ya. Oke ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke ya. Sebentar lagi kita berpisah loh ya. Oke ya. Saya bilang dulu, belum saya bilang dulu. Oke ya, siap ya? Ya, satu lagi sebagai penutup. Ya. I'll be back. Ya. Sebagai penutup, tahu nama Lazarus? Kisah ini kisah Lazarus, seakan-akan Tuhan tidak peduli ya. Lazarus itu bahasa Ibraninya adalah Eleazar. Dan Eleazar artinya adalah Tuhan menolong. Amin. Seakan-akan terlambat. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Tetapi pada akhirnya dia menolong hidup kita. Sebab apa? Eleazar, Lazarus. Dia adalah Allah yang menolong kehidupan kita. Saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali permasalahan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup kita. Seperti di dalam kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat masalah itu datang, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Maria, Marta dan Marta. Ia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Maka di sore hari ini, sebentar lagi saya mau mengajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Masing-masing tadi udah angkat tangan. Kita punya masalah ya. Kita sampaikan yuk pada Tuhan Yesus di sore hari ini. Tapi jawabannya juga saya gak jamin langsung terjadi di sore ini. Kalau gitu Tuhan tidak peduli. No, dia sangat peduli sama kita. Ya, dia mau mengajar kita sesuatu kalau dia menunda. Dia mau menunjukkan sesuatu kepada kita kalau dia menunda. Sebab kita punya Allah sang penolong dalam hidup kita. Lazarus, Eleazar, Allah menolong. Tuhanku menolongku.
Sebagaimana Tuhan menolong Maria dan Marta. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Kalau lain ditolong, aku juga. Maka sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita punya masalah kehidupan. Seakan-akan kita selama ini mungkin sudah putus asa untuk berdoa. Tetapi izinkan saya berkata di sore hari ini, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan sengaja menunda itu untuk kebaikan kita. Supaya kita bisa belajar percaya kepada Dia. Dan Dia sangat rindu untuk memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Oleh sebab itu sebentar lagi, mari kita datang kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara engkau. Serahkanlah seluruh permasalahan kehidupanmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Sampaikan itu kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong di dalam hidup kita. Dia sangat peduli. Dia sedang menyendengkan telinganya kepada kita di sore hari ini. Dia sangat ingin mendengar seruan hati kita. Dia sangat ingin melihat hati-hati yang berserah penuh kepada Dia. Dia sangat ingin melihat tangan-tangan yang menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Dia. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan seluruh pergumulan kita. Namun sebelumnya kita angkat sebuah pujian. Mari kita bangkit berdiri.